Pernah kepikiran nggak, di balik enaknya minuman soda atau camilan favorit kita, ternyata ada ancaman tersembunyi yang bisa mempengaruhi otak kita? Apaan tuh? Yuk kita bongkar sama-sama. Belakangan ini sering rasa susah fokus nggak? Atau kayak ada kabut di kepala, bikin ingatan jadi buyar? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Dan jawabannya mungkin ada di tempat yang nggak kita duga. Dan ternyata biang keroknya itu mungkin banget lagi sembunyi di dapur kita sendiri dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kabut dalam pikiran. Dulu kita mungkin mikir ya wajar lah kalau makin tua makin pelupa. Tapi ternyata ini bukan sekedar takdir loh. Ini adalah sebuah teka-teki yang sekarang para ilmuwan udah mulai nemuin jawabannya. Nah, ini dia yang mengejutkan. Riset-riset terbaru sekarang ini nunjuk satu jenis gula spesifik sebagai biang keladi di balik banyak masalah. Mulai dari daya ingat menurun, fungsi otak melambat, bahkan sampai ningkatin risiko demensia kayak Alzheimer. Oke, sekarang waktunya kita kenalan sama tersangka utamanya. Siapa sih dia sebenarnya? Dan inilah dia, sirup jagung tinggi fruktosa atau yang sering disingkat HFCS. Penting banget nih buat dicatat, ini bukan fruktosa alami yang ada di buah-buahan ya. Ini adalah fruktosa versi olahan, super pekat yang jadi pusat perhatian para peneliti. Terus kenapa sih HFCS ini ada di mana-mana? Jawabannya, jujur aja, duit. Bahan ini tuh murah banget, lebih manis dari gula biasa, plus bikin produk jadi awet. Makanya industri makanan dan minuman suka banget pakai ini. Ini kayak resep rahasia mereka buat untung besar. Tapi, ada harga yang harus kita bayar dengan kesehatan otak kita. Sekarang, kita masuk ke bagian yang agak teknis tapi penting banget. Gimana sih cara fruktosa ini nyerang otak kita? Nah, serangan pertama itu dimulai dari kemampuannya buat memicu peradangan. Analogi ini keren banget deh. Coba bayangin, kotak kita diserang, tapi dari dalam. Pasukan pertahanannya sendiri yang malah berbalik nyerang. Nah, itulah yang terjadi di otak kita. Fruktosa ini bisa memicu kondisi yang namanya neuroinflamasi, di mana sel-sel imun di otak kita yang seharusnya melindungi malah jadi perusak. Jadi prosesnya tuh kayak gini. Pertama, waktu fruktosa dalam jumlah banyak masuk ke otak kita langsung ngeluarin sinyal bahaya. Woi, ada penyusup, gitu. Akibatnya, sel imun yang namanya mikroglia jadi super aktif, panik. Nah, kepanikan ini yang nyiptain peradangan kronis, kayak api yang nggak padam-padam. Dan apinya ini pelan-pelan ngebakar sel-sel saraf atau neuron di pusat memori kita, yaitu hipokampus. Nggak cuma nyerang pakai peradangan loh, fruktosa ini juga licik. Dia bikin otak kita kelaparan energi. Gimana ceritanya? Lihat deh perbandingannya di sini. Sel otak yang sehat itu kayak pembangkit listrik canggih. Efisien, energinya full. Tapi, begitu kena fruktosa, pembangkit listriknya jadi rusak, boros bahan bakar, berasap, dan ngeluarin banyak limbah beracun. Hasil akhirnya, yaitu tadi, kabut otak dan ingatan yang makin payah. Dan krisis energi ini diperparah lagi, fruktosa ternyata bisa bikin otak kita jadi kebal atau resisten sama insulin. Padahal, insulin ini penting banget buat komunikasi antar sel saraf dan buat ngelindungin mereka. Jadi, udah energinya kurang, komunikasinya juga macet. Oke, sekarang kita lihat efek jangka panjangnya. Ini bukan kerusakan sesaat, tapi kerusakan yang ninggalin warisan yang berbahaya. Ini benar-benar kayak efek domino yang serem banget. Semua dimulai dari usus. Fruktosa ini ngerusak lapisan usus, bikin jadi bocor. Akibatnya, racun-racun dari usus bisa lolos masuk ke aliran darah. Nggak berhenti di situ, racun ini kemudian nembus pertahanan otak, yang ternyata juga dilemahkan sama fruktosa. Dan yang paling gila, fruktosa bahkan bisa ngobrak-abrik cara kerja gen kita di otak. Nah, kalimat ini serem tapi penting banget. Artinya, efek dari kebanyakan fruktosa ini nggak cuma berhenti di diri kita. Ada potensi ini bisa mempengaruhi perkembangan otak generasi selanjutnya. Fruktosa bisa ninggalin jejak genetik yang merusak. Benar-benar menulis ulang memori genetik otak. Jadi, kalau kita urutkan jalur kehancurannya, begini ceritanya. Tahap pertama, usus bocor. Racun masuk ke darah. Tahap kedua, benteng pertahanan otak kita jebol. Tahap ketiga, molekul peradangan dan fruktosa itu sendiri nyerbu jaringan otak. Dan tahap akhir, koneksi antar sel saraf yang penting banget buat kita mikir dan ngingat jadi rusak parah.
Oke, setelah kita lihat semua bukti yang memberatkan tadi, kita sampai di kesimpulan. Tapi tunggu dulu, ada satu plot twist penting yang harus kita semua pahami. Nah, ini dia poin kuncinya. Nggak semua fruktosa itu jahat. Konteks itu segalanya. Fruktosa di dalam buah, misalnya apel, itu datang bareng rombongannya. Ada serat, vitamin, antioksidan. Rombongan ini bikin penyerapannya jadi lambat dan terkontrol. Beda banget sama fruktosa di minuman soda. Dia datang sendirian, dalam konsentrasi super tinggi, nggak ada nutrisi pendamping. Akibatnya, dia langsung ngebanjirin sistem kita dan berubah jadi racun. Jadi, putusannya sudah jelas. Fruktosa olahan, terutama HFCS, adalah racun metabolik yang bekerja diam-diam. Pelan-pelan, dia mencuri kemampuan kita buat berpikir jernih. Jadi, ada 3 hal penting yang perlu kita bawa pulang dari pembahasan ini. Pertama, ingat, fruktosa olahan atau HFCS itu biang keladi utama peradangan dan krisis energi di otak. Kedua, kerusakan itu nggak langsung di otak, tapi berawal dari usus kita. Dan yang ketiga, yang paling penting, mengurangi gula tambahan itu bukan sekedar buat diet, tapi ini adalah investasi langsung buat kesehatan otak kita jangka panjang. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya jadi personal banget kan? Kira-kira berapa harga tersembunyi yang kita bayar buat kegemaran kita sama rasa manis? Ini bukan lagi cuma soal lingkar pinggang, tapi soal menjaga aset kita yang paling berharga, pikiran dan ingatan kita.